Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel Belajar Asik, Belajar Menarik dengan Kak Dian. Baik anak-anak, di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai luas yang Kak Dian singkat L. Dan kita akan belajar mengenai keliling. Bangun apa? Bangun yang memiliki semua sisi sama panjang, yaitu bangun persegi. Oke, kita nanti mulai belajarnya. Yang pertama yaitu mengenal rumusnya anak-anak. Jadinya memahami rumusnya dulu. Rumus luas dan rumus keliling dari persegi. Terus yang kedua, kita akan langsung ke contoh soalnya anak-anak. Baik itu contoh soal yang mudah maupun contoh soal yang sulit gitu ya anak-anak ya. Oke, sebelum Kak Bian menuju ke materi, yang pertama yaitu mengenal rumus keliling dan rumus luas persegi. Bagi anak-anak yang belum melihat video Kak Bian sebelum ini, yaitu video mengenai cara mudah belajar akar pangkat 2 dan akar pangkat 3, anak-anak bisa mengaksesnya di link yang sudah Kak Bian tuliskan di deskripsi video ini. Gitu ya anak-anak ya. Oke, kita langsung saja ya ke step yang pertama, yaitu mengenal rumus keliling dan luas persegi. Oke. Baik anak-anak, di step yang pertama ini kita belajar rumus keliling anak-anak. Sebelum Kak Bian tuliskan rumus keliling itu seperti apa, anak-anak harus tahu dulu keliling itu yang mana toh dibangun persegi itu. Gini anak-anak ya. Yang namanya keliling dibangun datar apa saja, tidak termasuk persegi ya. Jadinya di persegi panjang, segitiga, lingkaran dan sebagainya. Yang namanya keliling adalah garis tepi ini. Itu namanya keliling. Jadinya misal anak-anak tolong kitari lapangan ABCD, maka anak-anak itu mengitarinya atau mengelilinginya itu lewat pinggir gini. Paham ya? Kalau lewat tengah, pasti kalau anak-anak suruh mengelilingi lapangan, kalau lewat tengah pasti dimarahi oleh gurunya, gitu ya. Yang namanya mengelilingi itu pasti lewat pinggir, gitu ya anak-anak ya. Itu pemahaman contoh pemahaman saja mengenai keliling, gitu ya. Kalau bangun segitiga, maka kelilingnya yo pinggir-pinggir sini saja, gitu. Itu namanya keliling, gitu ya anak-anak ya. Paham? Oke, kalau paham, Kak Bian lanjutkan. Kalau keliling itu adalah bagian tepi, maka rumus keliling adalah AB, jadinya sisi AB, ditambah sisi BC, ditambah sisi CD, ditambah sisi AD, gitu ya. Jadinya AB ditambah BC, ditambah CD, ditambah AD. Misal AB itu sama dengan sisi, maka BC pun disebut dengan sisi, CD pun juga disebut dengan sisi. Kenapa kok disebut sama? Karena memiliki panjang yang sama. Kenapa Pak Bian bilang panjangnya sama? Karena ada tanda seperti ini anak-anak. Kalau ada tanda seperti ini dan tandanya itu sama, maka panjang sisinya pasti sama. Gitu ya. Maka rumus keliling itu bisa sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi gitu. Atau kalau anak nulisnya terlalu panjang, anak-anak bisa tulis seperti ini. Karena sisinya ada 4, bisa tulis seperti ini, 4 kali sisi. Itu juga boleh, gitu ya. Toh jawabannya juga sama. Oke, dari sini ada pertanyaan atau tidak mengenai rumus dari keliling. Khususnya keliling persegi anak-anak. Ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke step yang kedua, yaitu mengenal rumus luas dari persegi. Oke? Step yang kedua. Baik anak-anak, di step yang kedua ini kita akan belajar yang namanya luas. Sebelum Kak Bian tuliskan, anak-anak juga harus tahu dulu luas itu daerah yang mana. Kalau tadi itu keliling itu daerah yang pinggir, misal ini dinamai dengan persegi ABCD gitu, maka keliling itu kan bagian tepi. Maka luas adalah bagian yang putih ini anak-anak. Jadinya luas adalah daerah yang dibatasi oleh keliling ini. Ini namanya daerah luas, gitu ya. Maka rumus luas persegi adalah sisi kali sisi, atau biasanya disingkat dengan L sama dengan S pangkat 2, gitu ya. Jadinya S pangkat 2 itu kalau dijabarkan juga S kali S, gitu. Ada pertanyaan untuk rumus luas persegi, gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, karena anak-anak sudah memahami
rumus dari keliling dan luas persegi, kita akan masuk ke contoh soalnya. Mulai dari mudah ke contoh soal yang sulit. Anak-anak siap ya? Oke, kalau anak-anak siap, kita akan menuju ke soal yang pertama. Baik anak-anak, kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama adalah ini anak-anak. Diketahui sisi sebuah persegi adalah 10 cm. Maka keliling dan luas persegi tersebut adalah, jadinya yang diketahui adalah sisinya 10 cm. Maka keliling dan luas persegi tersebut adalah, oke, kita tuliskan dulu. Sisinya itu sama dengan 10 cm. Yang ditanya adalah berapakah kelilingnya, berapakah luasnya gitu. Maka menjawabnya tinggal dimasukkan saja kalau ketemu soal seperti ini. Anak-anak tadi kan sudah belajar mengenai rumus keliling. Rumus keliling itu kan 4 kali sisi gitu ya. Berarti 4 dikali 10. Maka jawabannya adalah 40 cm. Itu ya anak-anak ya. Oke, sekarang lanjut. Luas. Luas itu sama dengan rumusnya S pangkat 2 atau bisa ditulis dengan sisi kali sisi. S-nya kan 10, maka 10 dikali 10 sama dengan 100 cm pangkat 2 gitu. Loh Pak, kenapa kok luas kok pangkat 2? Kenapa keliling tidak pangkat 2? Ini anak-anak alasannya. Karena 10 cm, ini kan 10 cm, ini kan 10 cm dikali 10 cm. Karena sentimeternya ada 2 dan dikalikan, maka dia akan pangkat 2. Jadinya sentimeter kalau dikalikan sentimeter itu sentimeter pangkat 2. Gitu ya anak-anak ya. Kenapa kok keliling cuma sentimeter saja tidak pangkat 2? Karena di sini itu 4 tidak sentimeter, yang sentimeter hanya 10 saja. Gitu ya anak-anak ya. Oke, itu terkait satuan ya. Jadinya ada yang pangkat 2, ada yang tidak. Tapi kalau untuk pengerjaannya saya yakin anak-anak sudah bisa ya. Jadinya anak-anak tuliskan rumusnya, S-nya diganti 10 gitu aja. Paham ya? Oke, kalau paham untuk soal yang pertama, kita akan lanjut untuk soal yang kedua agar anak-anak itu lebih memahami mengenai rumus keliling dan luas ketika masuk di soal pertanyaan. Gitu ya anak-anak ya. Oke, kita menuju ke soal yang kedua. Baik anak-anak, kita menuju ke soal yang kedua anak-anak. Soal kedua adalah hampir sama dengan soal yang pertama, cuma angkanya saja ya yang berbeda ya. Jadinya sebuah meja berbentuk persegi yang memiliki panjang sisi 17. Jadinya sisinya adalah 17 cm. Maka tentukanlah keliling dan luasnya. Oke, berarti anak-anak tinggal menjawab saja. Jadinya keliling itu kan rumusnya adalah 4 kali sisi gitu ya. Berarti 4 dikali 17. 4 dikali 17 berapa? 4 kali 7 28. 4 kali 1 4 ditambah 2 sama dengan 68. Gitu ya. Oke, 68 apa? Sentimeter. Ingat kalau keliling tidak perlu pangkat 2. Sekarang luas anak-anak. Kalau luas itu rumusnya adalah S pangkat 2 atau sisi dikali sisi. Sisinya itu sama dengan 17. Berarti 17 dikali 17 sama dengan berapa? 289 cm pangkat 2 gitu. Ketika di sini anak-anak pakai perkalian susun boleh, perkalian bintang juga boleh. Gitu ya anak-anak ya, bebas gitu. Oke, ini cara menentukan keliling dan luasnya. Yang penting anak-anak itu paham apa ya? Paham rumusnya saja atau hafal rumusnya. Setelah itu S-nya itu diganti 17. Gitu ya anak-anak ya. Paham? Setelah itu anak-anak tinggal mengalihkan saja. Oke, ada pertanyaan? Mudah ya? Belajar asik, belajar menarik dengan Kak Bian. Oke, jika soal pertama dan soal kedua kita libas dengan cepat, kita menuju ke soal yang ketiga. Levelnya berbeda. Pak Bian akan berikan soal di soal yang ketiga menjadi lebih sulit gitu ya anak-anak ya. Oke, kita menuju ke soal yang ketiga. Baik anak-anak, tadi kan kita sudah menyelesaikan soal pertama dan yang kedua. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini berbeda dengan soal yang pertama tadi ya, sama soal yang kedua. Soal pertama yang kedua itu kan kita tinggal memasukkan sisinya ke dalam rumus. Sekarang kita balik. Kita itu yang diketahui keliling dan yang ditanyakan adalah sisi. Jadinya kita balik gitu ya anak-anak ya. Oke, kita selesaikan ya untuk soal yang ketiga ini.
Jadinya yang diketahui adalah keliling sama dengan 48 cm. Berapakah panjang sisinya gitu ya. Berarti kita mencari sisi apabila yang diketahui itu keliling. Ingat, rumusnya keliling itu sama dengan 4 kali S. Oke, 4 kali S ya. Ingat ya anak-anak ya, apabila rumus ini dibalik seperti ini, 4 dikali S sama dengan keliling, itu boleh atau tidak? Iya, jawabannya boleh. Gitu ya anak-anak ya. Jadinya tergantung apa yang ditanyakan. Kalau ditanyakan itu keliling, maka rumusnya pakai ini. Tapi kalau yang ditanyakan itu sisi, maka anak-anak itu tinggal dibalik saja. Maka 4 kali S sama dengan keliling, gitu ya. Jika yang diketahui itu sama dengan keliling, maka 4 kali S sama dengan keliling, gitu ya. Paham? Oke, kalau paham kita tinggal memasukkan saja anak-anak seperti soal yang pertama dan yang kedua, gitu ya. Oke, ini anak-anak ya. Rumusnya kan tadi kita sudah balik, yaitu 4 dikali S itu sama dengan keliling. Maka 4 dikali S itu sama dengan kelilingnya berapa? 48. Loh Pak, kenapa kelilingnya diganti 48? Karena yang diketahui itu adalah keliling. Kelilingnya 48, maka K-nya diganti 48. Gitu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Sisi sama dengan, yang ditanyakan kan sisi sama dengan, maka angka 4 itu harus pindah ke sana. Kenapa kok pindah ke sana? Seperti yang Pak Bian tadi bilang, yang ditanyakan adalah S sama dengan, gitu ya. Maka 4 itu pindah. 4 itu kan kali di sini. Maka pindah ke sini itu menjadi bagi. 48 dibagi 4. Kenapa kok pindah itu menjadi lawan kata? Iya, itu emang seperti itu anak-anak. Jadinya rumusnya seperti itu. Jika kali pindah ruas ke kanan, maka menjadi bagi. Misal bagi pindah ruas ke kanan itu menjadi kali gitu ya, lawan katanya. Kalau pangkat 2, misal A pangkat 2 gitu, pindah ruas ke kanan menjadi akar pangkat 2 gitu. Paham? Ada pertanyaan? Jadinya lawan katanya. Kalau kita pindah atau nyebrang dari ruas kiri ke ruas kanan atau sebaliknya, maka dia, tandanya dia itu akan berubah lawan katanya. Gitu ya anak-anak ya. Oke, Kak Bian lanjutkan. 48 dibagi 4 berapa? 12. Apa 12? 12 cm. Gitu ya satuannya. Ada pertanyaan untuk yang ketiga ini? Jadinya yang ketiga ini uniknya satu, rumusnya dibalik. Jadinya sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan sisi, maka rumusnya seperti ini dibalik. 4 kali S-nya ditaruh depan, kelilingnya taruh belakang. Kalau yang ditanya keliling, maka rumusnya keliling sama dengan 4 kali S gitu ya anak-anak. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Kak Bian lanjutkan di soal yang keempat. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke soal yang keempat anak-anak. Soal yang keempat itu seperti ini, Kak Bian bacakan ya. Diketahui luas sebuah persegi adalah 256 cm pangkat 2. Maka ukuran sisi persegi tersebut adalah titik-titik gitu ya. Oke, Pak, apa bedanya dengan soal yang ketiga? Kalau soal yang ketiga itu yang diketahui adalah keliling, soal yang keempat itu yang diketahui adalah luas ya anak-anak ya. Berarti bedanya di situ. Pertanyaannya sama, ternyata sama, yang ditanyakan adalah sisinya. Oke, Kak Bian tuliskan ya. 256 cm pangkat 2 yang diketahui adalah luas, yang ditanya adalah sisi gitu ya. Oke, sebelum Kak Bian lanjutkan, anak-anak bisa mengambil minum dulu atau makan gitu ya, sambil melihat videonya Kak Bian. Jangan lupa like, subscribe, and comment gitu ya, agar Pak Bian tetap semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, Kak Bian teruskan. Sama dengan soal yang ketiga, kita akan membalik rumus gitu ya. Cuma beda rumusnya. Kalau soal yang keempat ini kan rumusnya luas, S pangkat 2. Maka dibalik saja, karena yang ditanyakan itu S, maka S pangkat 2 sama dengan L gitu. Ada pertanyaan, kita pakai atas atau bawah? Jelas, kita pakai yang bawah. Kenapa pakai bawah? Karena yang ditanyakan adalah S, bukan L gitu ya anak-anak. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Kak Bian lanjutkan untuk menyelesaikan soalnya. S pangkat 2 itu kan sama dengan L, maka S pangkat 2 itu sama dengan 256. Loh Pak,
L-nya kemana? L-nya diganti dengan angka 256 karena L itu sama dengan 256. Maka Pak Bian ganti. Gitu ya. Paham? Oke, Kak Bian lanjutkan. S sama dengan akar pangkat dari 256. Gitu. Loh Pak, pangkatnya 2 kemana? Ingat, kita itu butuhnya S, bukan S pangkat 2. Maka pangkat 2 ini berpindah ke ruas kanan. Ingat, di soal yang ketiga itu, kalau pangkat 2 itu berpindah menjadi akar pangkat 2. Gitu ya anak-anak ya. Oke, kita selesaikan. Akar pangkat 2 dari 256 itu adalah 16. 16 apa? Sentimeter. Lupa caranya gimana? Nah, caranya ini anak-anak. Caranya anak-anak bisa memakai cara mudah, cara asik di video Kak Bian sebelumnya tentang akar pangkat 2. Linknya bisa diakses di deskripsi video ini. Oke, Kak Bian jabarkan lagi ya. Ini, temennya 6 itu adalah 4 dan 6. Ini satu angka dicorek, sisa berapa? Sisa 2. Cari pangkat 2 yang mendekati 2 dan tidak boleh lebih. 0 pangkat 2, 0, 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4 gitu ya. Pakai mana? 1, 0 atau 4? Iya, kita pakai 1. Jangan pakai 4, nanti terlalu banyak gitu ya. Maka 1 pangkat 2-nya ditaruh di sini. Oke, Kak Bian hapus dulu ya. 1 pangkat 2-nya tak taruh sini, satunya hasilnya taruh sini. 2 kurangi 1 berapa? 1. Jika angka yang dihasilkan dari pengurangan ini sama, maka pilih yang besar, yaitu 6. Maka jawabannya adalah 16. Gitu ya anak-anak ya. Ini cara yang sudah Kak Bian share di video sebelum ini. Jadinya anak-anak kalau ingin belajar cara seperti ini, tinggal lihat saja video sebelum ini. Gitu ya anak-anak ya. Oke, belajar asik, belajar menarik dengan Kak Bian. Itu tadi 4 soal mengenai luas dan keliling. Oke. Loh Kak, nggak ada soal lagi. Oke, kita menuju ke 2 soal terakhir ya anak-anak ya. Kita menuju ke soal yang kelima. Ini soal yang kelima itu lebih hot lagi. Tolong anak-anak lebih fokus, lebih cermat lagi untuk memahami soalnya. Gitu ya anak-anak ya. Oke, kita menuju ke soal yang kelima. Baik anak-anak, kita menuju ke soal yang kelima anak-anak. Ini soal yang kelima, sesuai janjinya Kak Bian, soalnya lebih hot dari soal pertama dan keempat. Gitu ya anak-anak ya. Diketahui keliling sebuah persegi adalah 64 cm. Maka kita tulis kelilingnya sama dengan 64 cm. Maka tentukanlah besar luas gitu. Tentukanlah besar luas persegi tersebut. Ingat, yang ditanya adalah luas. Rumusnya luas adalah S pangkat 2 atau sisi kali sisi. Berarti kita butuh sisi anak-anak. Lah, cara mencarinya sisi gimana Pak? Padahal di soal kan tidak ada gitu ya. Kita harus memanfaatkan keliling untuk mencari sisi gitu ya. Oke, kita cari sisi dengan memanfaatkan keliling. Rumusnya sisi adalah seperti ini. 4 kali S sama dengan keliling gitu. Loh Pak, bukannya rumusnya adalah keliling sama dengan 4 dikali S? Kok ini kok dibalik? Ingat, kita itu butuhnya S. Maka rumusnya dibalik. 4 kali S sama dengan keliling. Dari sini paham ya? Jadinya rumusnya kita balik. Oke, agar anak-anak lebih paham lagi, coba Kak Bian ulangi ya. Jadinya rumusnya keliling itu sama dengan kan 4 kali S. Karena kita butuh S, maka rumusnya dibalik anak-anak. Seperti soal yang ketiga dan soal yang keempat tadi. Tentang membalik rumus gitu ya. Keliling seperti ini. Paham? Oke, kalau paham Kak Bian lanjutkan gitu. Kita pakai rumus yang ini ya anak-anak ya. Yang Pak Bian buat persegi panjang ini. Oke. Kita lanjutkan. 4 kali S itu sama dengan keliling. Kelilingnya 64. Maka sisinya sama dengan berapa? Karena yang ditanya itu sisi, maka 4 itu pindah ke sana, ke ruas kanan. Karena ini kali pindah ke ruas kanan menjadi bagi. Berarti gini anak-anak, 64 dibagi 4. Ingat, per itu sama dengan bagi. Gitu ya anak-anak ya. Paham? Kalau paham, Kak Bian teruskan. 64 kalau dibagi 4 sama dengan 16 cm gitu. Ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan karena sudah diketahui, S-nya sudah diketahui 16, anak-anak tinggal masukkan saja. Wah, ini sambil merem aja bisa ini ya. 16 dikali 16. Berapa 16 kali 16? 256 cm pangkat 2. Ingat, satuannya pangkat 2 karena luas. Gitu ya anak-anak ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Kak Bian lanjutkan di soal yang terakhir. Soalnya pasti beda dengan soal yang kelima, tapi intinya sama. Oke, agar anak-anak tetap fokus, agar anak-anak tetap semangat, anak-anak bisa minum dulu anak-anak. Jadinya minum dulu, makan dulu, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Gitu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang keenam. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke soal yang terakhir atau soal yang keenam. Kak Bian bacakan, diketahui luas sebuah persegi adalah 144 cm pangkat 2. Maka tentukanlah besar dari keliling tersebut. Yang ditanya adalah keliling, gitu ya. Keliling itu rumusnya adalah 4 kali S. Kita harus tahu S-nya dulu agar ketemu keliling. Karena di soal itu S-nya belum diketahui, maka kita memanfaatkan luas untuk mencari sisi, gitu ya. Oke, di soal yang keempat tadi kita kan sudah membalikkan rumus L ya. Jadinya L itu kan S pangkat 2. Maka S pangkat 2 itu sama dengan L gitu ya. Kita pakai rumus yang atas atau rumus yang bawah, Pak? Kita jelas pakai rumus yang bawah. Karena yang ditanya atau kita itu butuhnya kan S, maka kita balik rumusnya. S pangkat 2 sama dengan L. Oke, Kak Bian lanjutkan ya. S pangkat 2 itu sama dengan L. L-nya berapa? 144. S itu sama dengan akar dari 144. Gitu ya. Nah, akar dari 144 itu berapa? 12 cm. Loh Pak, caranya seperti apa? Caranya ini agar anak-anak paham, lebih paham lagi mengenai akar pangkat 2 dari 144 kok bisa 12 ini, anak-anak bisa menyimak linknya di deskripsi video ini. Itu ya anak-anak ya. Oke, Kak Bian lanjutkan. 4 kali S. S-nya berapa? Karena sudah diketahui 12, anak-anak tinggal mengalihkan saja. 4 kali 12 berapa? 48 cm. Gitu ya. Mudah sekali ya. Belajar asik, belajar menarik dengan Kak Bian. Oke? Baik anak-anak. Apabila anak-anak memiliki pertanyaan mengenai video yang Kak Bian buat mengenai luas dan keliling, anak-anak bisa menulisnya di kolom komentar. Insya Allah Kak Bian akan balas satu persatu. Dan tunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.